Saya merasa memang dari dulu dekat sama Ibu Mega dan keluarganya. Saya tadi Ibu Mega memenuhi janjinya memasak nasi goreng untuk kami. Luar biasa nasi gorengnya, saya sampai nambah. Semakin kesini, arah dan tujuan di balik drama Pilpres 2024 semakin jelas terlihat. Lewat video ini, Anda akan memahami mengapa Jokowi yang merupakan kader PDIP mendukung Prabowo Gibran, bukannya Ganjar Mahfud. Mengapa Gibran dicalonkan dengan mengakali konstitusi. Satu hal yang pasti, bahwa jika semua episode dalam drama ini dihubungkan, maka arahnya semakin terlihat menuju satu titik temu. Lantas, mengapa dan bagaimana konspirasi Megawati, Prabowo, dan Jokowi ini dijalankan dan seperti apakah endingnya? Mari kita simak bersama lewat analisis ini. Megawati dan Prabowo Subianto sejatinya sudah lama bersahabat. Bahkan keduanya bak kakak beradik. Hubungan Megawati dan Prabowo memang baru tampak terlihat saat Pilpres 2009, di mana keduanya maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun sebetulnya persahabatan keduanya sudah terjalin jauh hari sebelum tahun 2009. Bahkan di masa-masa sulit Prabowo saat mengucilkan dirinya ke Yordania usai reformasi 98, Megawatilah sosok yang berjasa membawa dirinya pulang ke Indonesia. Megawati yang kala itu menjadi presiden marah kepada Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri karena membiarkan Prabowo hidup seperti tanpa kewarganegaraan. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang. Kedekatan Mega dan Prabowo tak retak meski Prabowo pernah menjadi pesaing Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Sebaliknya, Megawati justru menjadi pihak kunci yang membuat Prabowo dan Partai Gerindra bergabung dalam partai politik koalisi pemerintah. Masih ingat kan bagaimana peran Kepala BIN Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Megawati dalam mempertemukan Jokowi dan Prabowo. Ya, itulah bukti peran Megawati dalam rekonsiliasi politik Prabowo-Jokowi. Penyatuan ketiga tokoh inilah yang membuat pemerintah Jokowi, khususnya di periode terakhir ini, makin solid bahkan disegani dunia. Sayangnya Pilpres 2024 berlangsung tepat di tengah situasi dunia yang makin tak menentu. Saat COVID-19 mereda, ternyata bukanlah akhir dari tantangan. COVID berakhir, datanglah era perang. Didahului perang dagang Amerika-China, kemudian menyusul ketegangan China-Taiwan dan perang Rusia-Ukraina. Situasi ini membuat ekonomi dunia berjalan lamban karena terputusnya rantai distribusi barang dan jasa akibat perang. Tak lama berselang, kini meletus perang Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Terbaru serangan Iran ke Israel membuka babak baru yang ditakutkan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Situasi ini semakin memprihatinkan karena pada saat yang sama peran PBB melemah dalam menjaga perdamaian dunia. Maka tak heran, sejumlah negara merespon situasi ini dengan memperpanjang masa jabatan presiden seperti China yang menghapus masa jabatan presiden, Putin mengubah konstitusi demi terus berkuasa,
Erdogan 2 kali mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan. Perdana Menteri India kini berkuasa selama 3 periode dan masih banyak negara yang mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan. Di tengah situasi yang tak menentu ini, alasan stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan memang sedikitnya diterima, meski bukan menjadi pembenar untuk melanggengkan kekuasaan. Disinilah saya teringat dengan kata-kata Jokowi yang selalu diulang bahkan jauh hari sebelum Pilpres. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Berulang kali Jokowi memperingatkan bencana dunia yang bakal terjadi ke depan dan satu persatu mulai terbukti. Situasi ekonomi global, situasi geopolitik betul-betul sekarang ini sangat menyulitkan dan menjadi sulit diprediksi. Saat ini sudah ada 28 negara yang antri masuk menjadi pasiennya IMF. Pada saat yang sama, Indonesia menjadi ladang perebutan pengaruh negara-negara superpower. Amerika, NATO, dan Uni Eropa di satu sisi, sementara China, Rusia, dan BRICS di sisi lain. Salah satu buktinya lewat bocornya operasi intelijen Amerika yang dinamakan Revolusi Hijau untuk mempengaruhi Pilpres 2024. Sementara kubu China menanamkan pengaruhnya lewat ekonomi seperti proyek jalan dan kereta api. Jika kita salah langkah, maka negara ini akan menjadi arena perang Asia Pasifik setelah Eropa dan Timur Tengah. Tapi jika situasi ini pintar dimanfaatkan, maka bisa dijadikan sebagai batu loncatan menuju Indonesia maju. Nah, inilah peluang yang dibaca Jokowi melalui kebijakan hilirisasi industri. Nikel, bauksit, dan nanti semua sumber daya Indonesia harus dikelola di dalam negeri sehingga harganya lebih mahal daripada dijual mentah. Jika perang dunia pecah dan Indonesia tetap solid menjaga persatuan dan tidak gabung dalam blok manapun, maka pasokan kebutuhan perang negara-negara yang bertikai didatangkan dari Indonesia. Namun hal ini sulit terwujud jika sesama anak bangsa bertikai merebut kekuasaan. Situasi ini pun disadari Megawati, Prabowo maupun SBY sebelum maupun sesudah Pilpres. Kita bukan lagi hidup di masa damai, tapi di masa perang. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, berani, taktis, dan nasionalis. Dengan segala kekurangannya, sosok yang bisa memainkan itu tidak lain adalah Prabowo yang berlatar belakang militer. Tak hanya itu, Prabowo dekat dengan Megawati sekaligus SBY yang selama ini masih menyimpan dendam politik. Maka segala macam cara pada akhirnya dilakukan demi memenangkan Prabowo, termasuk mengubah konstitusi agar Gibran menjadi wakilnya. Selain karena anak Jokowi, Gibran sampai saat ini masih menjadi kader PDIP. Gibran adalah kuncian politik Jokowi dan Mega agar Prabowo nanti tidak berkuasa di luar skenario besar yang sudah dijalankan. Sementara Ganjar dibiarkan maju menjadi capres agar PDIP tidak kehilangan muka dan menjaga kadernya tetap solid sehingga suara partai tidak merosot. Benar saja, PDIP pun keluar sebagai pemenang pemilu. Meski Ganjar Mahfud kalah, PDIP tetaplah menjadi partai pemenang dan Jokowi sebagai kader membiarkan hal itu terjadi. Maka menurut saya, bagi-bagi kekuasaannya sudah adil. Prabowo menjadi presiden, Megawati menang pemilu, dan SBY mendapat jatah kursi strategis melalui anaknya AHY. Jika politik dalam negeri sudah akur, maka persatuan akan terjadi dan kita siap menghadapi goncangan dunia ke depan. Jika Anda memiliki masukan dan komentar terhadap analisis ini,
Silakan berbagi pendapat di kolom komentar.